Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amul Mulyana, mahasiswa dari MJ 501. Dalam kesempatan kali ini saya akan mereview artikel mata kuliah digital marketing. Yang pertama, pengembangan kualitas produk UMKM melalui inovasi kemasan dan digital marketing Kelurahan Gudang, Kota Bogor. Latar belakang yaitu Kota Bogor memiliki potensi pengembangan usaha UMKM bisa lebih baik. Pelaku usaha UMKM di Kota Bogor sebagian besar masih melakukan pemasaran secara konvensional. Pentingnya packing dan pentingnya pemanfaatan media digital sebagai media promosi dan transaksi jual beli untuk memperluas jangkauan pasar. Kemudian fenomena yang diteliti yaitu metode Acid Based Community Development atau ABCD. Kegiatan ini dilakukan melalui inovasi kemasan packing dan digital marketing yang ditunjukkan kepada pelaku UMKM. Fenomena yang diteliti yaitu berfokus pada pengemasan produk dan pemasaran produk dengan metode pelatihan. Adapun manfaat penelitian yang dikaitkan dengan fenomena yang terjadi dalam digital marketing saat ini yaitu untuk meningkatkan minat konsumen dalam era digital saat ini, pemasaran digital melalui Facebook dan Instagram menjadi alat pemasaran yang lebih jauh dan konteks pemasaran digital tersebut bisa menjangkau konsumen dengan cepat di luar Kota Bogor. Yang kedua yaitu strategi marketing UMKM ETES melalui digital marketing terhadap penerapan Integrated Marketing Communication atau IMC. Latar belakangnya yaitu usaha mikro dan usaha menengah yang berkecimpung dalam dunia food and beverage atau F&B di daerah Kelurahan Sentul merupakan salah satu mitra pengabdian masyarakat. Layanan dalam pembuatan akun bisnis yang terdapat pada media digital seperti akun Instagram, TikTok, Facebook, dan Google Business dengan pengelolaan media digital secara optimal. Fenomena yang diteliti yaitu komunikasi pemasaran merupakan usaha untuk menyampaikan pesan kepada publik, terutama konsumen sasaran mengenai keberadaan produk di pasar, sehingga mempunyai andil dalam kesadaran mereka bagi perusahaan. Metode pemasaran Instagram memiliki fitur yang lengkap yang memudahkan para pelaku bisnis untuk membuat serta mengoptimalisasikan kegiatan bisnis mereka. Manfaat penelitian tersebut dikaitkan dengan bidang digital marketing saat ini yaitu metode ESD Education for Sustainable Development dengan branding produk pengemasan melalui toples dan menerapkan identitas logo diharapkan menjadi alat komunikasi antara penjual dan konsumen serta e-commerce marketplace diharapkan menjadi alat pemasaran yang lebih luas dan sebagai alat penilaian konsumen untuk meningkatkan kualitas produk. Dengan strategi omnichannel bisa meningkatkan daya minat konsumen dan rating konsumen. Kemudian jurnal yang ketiga yaitu peran sistem pembayaran digital marketing dalam revitalisasi UMKM. Peran UMKM sangat penting bagi perekonomian Indonesia. Kontribusi PDB mencapai 60,5% dan terhadap penyerapan tenaga kerja adalah 96,9% dari total penyerapan tenaga kerja nasional. Sistem pembayaran digital atau bisa disebut dengan electronic money atau e-money. Kemajuan teknologi dalam sistem pembayaran menggeser peranan uang tunai, currency, sebagai alat pembayaran ke dalam bentuk pembayaran non-tunai yang lebih efisien dan ekonomis. Fenomena yang diteliti yaitu sistem pembayaran konsumen, digital payment atau yang disebut sebagai pembayaran digital adalah pembayaran yang menggunakan media elektronik
seperti SMS banking, internet banking, mobile banking, dan dompet elektronik. Seluruh kegiatan tersebut dapat dilakukan hanya dengan menggunakan perangkat elektronik. Adapun manfaat penelitian dikaitkan dengan bidang digital marketing saat ini, yaitu sistem pembayaran adalah sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang dipakai untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Pembayaran menggunakan kegiatan payment memberikan kemudahan dalam segi pelacakan keamanan sistem tersebut telah terjamin sehingga tidak perlu merasa takut apabila uangnya yang ditransfer tidak tepat sasaran. Sistem pembayaran bisa lebih sederhana karena hanya bisa lewat satu pintu. Pembayaran digital dapat memberikan kemudahan dan kecepatan dalam melakukan transaksi pembayaran. Kemudahan sistem pembayaran digital yang telah berkembang saat ini telah mendorong perkembangan transaksi ekonomi dan keuangan digital. Beberapa manfaat dari penggunaan digital payment antara lain dapat meningkatkan omset penjualan, memberikan variasi pembayaran bagi konsumen, pelacakan transaksi lebih mudah, serta meningkatkan keamanan pembayaran. Jurnal keempat yaitu pemanfaatan digital marketing Shopee dan Shopee Live sebagai optimalisasi pemasaran fashion muslimah Gamalia dalam menaikkan omset penjualan UMKM. Latar belakangnya yaitu pemanfaatan digital marketing saat ini menjadi suatu kekuatan untuk menarik pelanggannya. Dengan adanya Shopee dan Shopee Live membantu dalam memasarkan dan menjual baju gamis, dus wanita, gamis anak-anak, baju koko. Konsumen pun merasa tidak perlu harus ke toko untuk membeli baju gamis. Sementara yang menjadi latar fenomena yang diteliti yaitu strategi digital marketing Gamalia difokuskan pada Shopee dan Shopee Live. Segmentasi produk Gamalia yaitu dari anak-anak hingga dewasa. Produk terdiri dari baju koko anak laki-laki, baju gamis untuk anak perempuan, baju gamis untuk ibu-ibu, baju koko untuk pria dewasa, dan juga ada skrit atau jilbab. Kemudian manfaatnya yaitu dengan menggunakan marketplace Shopee dan Shopee Live bisa meningkatkan daya minat konsumen semua kalangan. Dengan strategi skill host lab, digital marketing untuk menarik minat followers dan daya konsumen yang lebih luas dan menjadi alat untuk mengukur kepuasan produk dan layanan dari konsumen. Bisa mengatur tren minat gaya fashion terkini karena kita bisa berkomunikasi dengan follower atau konsumen calon pembeli. Jurnal terakhir yaitu jurnal kelima, kajian literatur dengan pengaruh digital influencer marketing terhadap perkembangan strategi bisnis. Latar belakangnya, perkembangan teknologi semakin cepat, khususnya di Indonesia. Total populasi mayoritas pelaku usaha yang memanfaatkan media digital memiliki karakteristik antaranya memanfaatkan media sosial dan pesan instan sebagai media pemasaran. Yang kedua, mayoritas pelaku usaha e-commerce memiliki rentan usia antara 35 sampai 40 tahun. Yang ketiga, sebanyak 26,04% melakukan penjualan melalui marketplace dan sisanya melalui situs web, email, media sosial, dan media promosi lainnya. Influencer secara praktiknya memanfaatkan berbagai platform media sosial dan berdasarkan format konten yang dibuat. Fenomena yang diteliti yaitu peran influencer khususnya pada saluran pemasaran digital seperti media sosial telah digunakan sebagai solusi untuk mempengaruhi tingkat keputusan pembeli konsumen dan dengan meningkatkan tingkat pembelian terhadap produk dan layanan yang dipasarkan. Dampak pemanfaatan influencer pada media sosial, kelebihan dan kekurangan menggunakan jasa influencer ada dan faktor-faktor apa saja yang mendorong organisasi pada era modern.
Manfaatnya yaitu menggunakan influencer marketing adalah cara yang ampuh untuk menampilkan merek dari organisasi pemasaran di depan audiens target mereka pada waktu dan tepat yang paling sesuai untuk mereka. Faktor utama dalam pemasaran influencer adalah tentang kepercayaan. Pemasaran influencer memiliki tujuan secara umum keseluruhan untuk membangun hubungan jangka panjang dan kepercayaan antara organisasi pemasaran dan pelanggan melalui peran dari seorang influencer. Keuntungan menggunakan influencer secara nyata dapat meningkatkan kepercayaan publik dan juga kekuatan dari sebuah merek. Namun perlu dipahami bahwa kesalahan dalam memilih influencer akan berdampak pada merek dagang perusahaan. Maka penting bagi perusahaan untuk menentukan dan memilih influencer dengan rekam jejak yang baik. Sekian paparan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.